hurmati Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imam qutbil maqam sultan lil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali Sayyidil Imam Abi Yazid al-Bustami wa ila ruhi qutbil alami Sayyidil Imam Abi Habib Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Sayyidi Syekh Abdullah al-Banjari Sayyidi Syekh Kashful Anwar bin Najis wa khususan ila ruhi Sayyidil Imam Syekh Muhammad Amin al-Qurni سيد الإمام شيخ محمد الفضل سيد الإمام شيخ إبراهيم الباجوري وإلى سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي والشيخ محمد نووي بن عمر البنتاني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علي عبد الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدل وسيدنا الكبار سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس العدمي سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدرس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المنظر عمر بن عبد الرحمن الأطس سيدي الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن زلال سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصغير سعيد العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الصاحب شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأطس سيدي الشيخ محمد أمين القطبي سيدنا الحبيب محمد بن علي بن سيدي الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفادني إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح الشيخ محمد زين بن عبد الله أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا من الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويعلي درجاته بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا أولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واشرنا بزمرتهم وادخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودار الداهرين آمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد salawat dan salam ala sayyidina atas penghulu kita Muhammadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu ala sayyidina khabarun anis salati wassalam. Ala sayyidina itu menjadi khabar atas kalimat mubtada as-salatu wassalam. As-salatu jadi mubtada
wassalamu jadi atop, ala sayyidina menjadi khobar, ala huruf jar, sayyidina majrurun bi'ala, al-jar wal majruru muta'alliq, al-jar wal majruru muta'alliqun bi kainani, kainani itulah yang menjadi khobar. Kemudian wasayyidu ke bawah, wasayyidu huwal mutawalli lis-sawab. Apa itu sayyid? Sayyid itu dari sada yasudu sayyid sawadan atau bisa bahwa sayyidun. Sayyid secara kalimat atau secara lafaz adalah maknanya wal mutawalli, orang yang mengurusi lisawadi bagi sawad. Sawad ay al jama'atil katsirah, jamaah yang banyak. Maksudnya kayak ini, kita ma'arti'i sayyidina itu penghulu. Yalah, penghulu. Apa maksud penghulu? Penghulu itu maksudnya adalah pemimpin. Apa maksud pemimpin? Pemimpin itu adalah al-mutawalli, orang yang mengatur. Siapa yang diatur? As-sawadi. Apa arti sawad? Sawad itu adalah al-jama'atul katsirah, kelompok yang banyak. Itu ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisawadil a'zam. Dicatat hadisnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisawadil a'zam. Lazimi oleh kalian, pegang, ikutilah oleh kalian sawad. Sawad itu jamaah yang besar. Di Indonesia ini jamaah kelompok yang paling besar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang terwakili di dalam sebuah organisasi yang disebut Nahdlatul Ulama. Maka Nahdlatul Ulama itu disebut Sawadul Aqsa, kelompok besar di Indonesia. Seluruh dunia itu ada mazhab Syafi'i, ada Maliki, ada Hanafi, ada Hambali, ada Syiah, ada Wahabi. Mereka yang tergabung di dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, dan yang lainnya yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang fikihnya berpegang kepada salah satu mazhab, tauhidnya yang berpahamkan dengan Asy'ari wal Maturidi, tasawufnya berpegang bermanhaj kepada Imam Al-Ghazali, Imam Junaidi Al-Baghdadi, dan Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka mereka disebutlah aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka terhitunglah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah as-sawadul a'zam, kelompok yang besar seluruh dunia. Sedangkan kelompok Wahabi, itu adalah kelompok yang paling kecil. Mungkin kalau di jumlah di seluruh dunia itu kadang akan mencapai 50 juta. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia ini aja, penduduk Indonesia itu 250 juta.
Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tergabung di dalam Nahdlatul Ulama itu sudah lebih dari 100 juta. Itu hanya di Indonesia. Paham? Nah sekarang mau siapa yang diikut? Mau kelompok kecil apa kelompok besar? Nabi mengatakan alaikum bisawadil a'zam. Ikutilah, peganglah kelompok yang besar, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka di sana ada kalimat sawat. Orang yang mengatur sawat ini, orang yang mengatur jamaah, orang yang mengelola jamaah ini disebut sayyid, adalah pemimpin, lalu pengguru. Nah, itu dalam pengertian sayyid adalah pemimpin. Kalau pengertian sayyid dalam bahasa hari-hari itu bisa diarti tuan, bisa diarti tuan. Apa? Kita rajin di dalam tawassul ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa zurriyati ajma'in, khususan ila ruhi sayyidi. Ada sayyidi. Sayyidi itu bisa imamku, bisa pemimpinku, bisa tuanku. Lah. Nah, sayyid bisa kadang-kadang dalam bahasa dimaknai tuan. Sayyid dalam bahasa itu adalah gelar daripada orang zuriatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang gelar ini dipakai sebelum Habib. Dan sayyid ini masih berlaku sekarang di beberapa daerah. Orang dulu di Mesir, di Mekah menyambat Habib itu antara dua. Bila ada sayyid, syarif. Bila ada sayyid, syarif. Nah belakangan di Hadramaut, mungkin sebagian di daerah Asia berubah istilah itu menjadi Habib. Lah, di daerah kita ini di Indonesia ada beberapa istilah. Ada kadang-kadang Habib disebut Sayyid, ada kadang-kadang disebut Ayyib, kadang-kadang disebut Syarif, kadang-kadang disebut Habib. Di Pulau Sumatera itu memanggil Habib itu adalah Sidi, bukan Habib, bukan Sayyid, tapi Sidi. Makanya ada kalimat Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi. Sidi itu dari Sayyid, Sayyidi. Paham sobat? Ya Sidi. Lalu bini-bini Sayyidah. Sayyidah. Bini-bini Syarifah. Bini-bini Hubabah. Salah. Kadang Sayyidah, kadang Syarifah, kadang Hubabah. Lalu bahasa Melayu disingkat menjadi Sitina. Makanya di kitab Syairus Salikin, kitab Sabilal Muhtadin, kalau bini-bini itu ketika ada kalimat Fatimah, Sitina Fatimah. Itu singkatan daripada Sayyidatina. Lalu belakangan menjadi disingkat lagi menjadi Siti. Paham salah? Maka ketika bini-bini mengambil ngaran
Siti Fatimah bagusnya kada usah pakai Siti, karena ditakuni Siti itu nampak. Siti itu dari asal kalimatnya adalah Sayyidatina. Paham ya? Nah, sudah ditinggal aja Siti Aminah, Siti Faridah, Siti Aisyah, Siti Khadijah. Apa itu Siti? Tidak tahu aja. Karena orang Bahari maulah ngaran pakai Siti. Maulah ngaran pakai Siti. Lah, padahal asal kalimatnya Sayyidatina. Ditakoni nang membari ngaran ini tuan guru gitu. Kada tahu dia punya menurut orang aja Siti Maryam, Siti Deosa. Lah, kita harus mengerti dasar kalimatnya. Siti itu adalah berasal dari kalimat Sayyidatina, lalu disingkat menjadi Siti. Apa hubungannya dengan nama seseorang Fatimah? Fatimah sendiri kada pakai Siti. Fatimah itu kan diberi nama oleh Rasulullah Fatimah aja. Paham? Lalu sebagai panggilan kehormatan, beliau kita menghormati, lalu kita panggil Sayyidatuna Fatimah. Adapun Az-Zahra itu gelar. Al-Batul itu gelar. Nah, sekarang orang ini mengarani lengkap Siti Fatimatuz Zahra. Kada gitu. Ngaran Fatimah sebenarnya cuma Fatimah. Nah, terus kita. Jadi Sayyid itu adalah al-mutawalli lisawabi ayil jama'atil katsirah. Orang yang mengurusi, orang yang mengatur kelompok yang besar atau sawatul a'zam. Fayalzamu ayyakuna a'zamahum, maka jadilah atau pastilah dia orang yang paling besar mereka. Inilah yang dimaksud wa huwal maqsudu. Wa huwa a'zamahum, orang yang paling agung. Itulah Rasulullah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabila dikatakan orang wal kamilu biitlaqin min jami'il wujuh wa bisairil hal. Wabila dikatakan orang tafsir sayyid atau pengertian sayyid itu adalah huwal kamilu, yaitu orang yang sempurna, biitlaqin dengan secara mutlak, orang yang sempurna min jami'il wujuh, dari semua sisi, wa bi jami' wa bi sairil halat, dan pada semua keadaan. Jadi Rasulullah itu orang yang sempurna dari sisi apa-apa, dari sisi batang tubuh sidik, mulai ujung rambut sampai ujung batis, beliau manusia yang paling sempurna. Rambutnya, telinganya, keningnya, bola matanya, bulu matanya, hidungnya, giginya, mulutnya, dagunya, bahunya, tangannya, sampai ke ujung batis. Itu Rasulullah Al-Kamil, orang yang paling sempurna. Dan sisi enam lain, sisi apa? Sisi keilmuannya, sisi akhlaknya, sisi bini dan sebagainya. Rasulullah adalah manusia sempurna. Wa bisairil halati, dan pada seluruh keadaan, seluruh sifat, seluruh apapun keadaan, Nabi yang paling hebat. Nabi berdagang ketika Nabi min
menjadi seorang pedagang, Rasulullah lah yang paling sempurna dalam melaksanakan bisnis perdagangan yang saling menguntungkan, tidak pernah merugikan orang lain. Rasulullah ketika berumah tangga, Rasulullah lah manusia yang paling sempurna dalam hidup berumah tangga. Rasulullah menjadi petani atau pekebun, penggembala kambing, Rasulullah lah manusia yang sempurna dalam imunan, dalam menggembalakan kambing, dan Rasulullah lah manusia yang paling sempurna dari keadaan apapun. Maka wajarlah kita mengikut Rasulullah. Kemudian wa yutlaqu aidan, dan dipakaikan pula kalimat sayyid itu ala syarif, atas orang yang mulia. Sayyid bisa kita sebut terhadap orang yang mulia. Mungkin bahasa kita di sini bapak, bahasa orang lain tuan, kita di sini bapak lah. Bahasa Melayu lain tuan. Wa alal maliki, dan atas malik, orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki harta, lil uqala, bagi nang bapak. Siapapun malik itu disebut sayyid. Habis. Berikut, orang selalu membahas, mempertanyakan, bahkan sampai menyalahkan, terutama kelompok Wahabi. Tidak boleh membawa kata-kata sayyid kepada Rasulullah. Tidak boleh membawa kata-kata sayyidina kepada Rasulullah. Kenapa mereka mengatakan itu bid'ah? Nabi tidak pernah menyuruh umatnya agar memanggil beliau dengan kalimat sayyidina. Ujar orang Wahabi. Ujar orang Wahabi. Terus kita memanggil Rasulullah apa? Ngaran. Orang menyambat guru, perguruan aja tidak boleh lawan ngaran dengan. Paham? Ayo Pak. Lawan apa? Tuh. Kemudian yang kedua, bujur Nabi kadang pernah menyuruh umatnya, panggillah aku dengan sayyid, nyata sayyid dari suara. Tapi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ada kalimat sayyid. Kemudian di dalam hadis pun yang akan datang ada juga yang isyarat dengan kalimat sayyid. Dari Al-Quran dan isyarat hadis itulah para ulama kita sebagai akhlak dan adab kepada Rasulullah, maka dianjurkan ketika menyebut nama Rasulullah itu disebut dengan kata-kata sayyidina. Apa dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyah. Allah menceritakan kepada Nabiullah Zakaria alaihissalam tentang Nabiullah Zakaria alaihissalam diutus beberapa orang malaikat memberi kabar kepada Nabi Zakaria, yang mana Nabi Zakaria itu sudah istrinya berumur 99 tahun tapi kada ada berisi anak.
bini Nabi Zakaria itu adalah kakaknya ibunda Maryam. Maryam itu berisi mamanya Maryam ini badang sana lawan bini Nabi Zakaria. Allah berfirman, inna mubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Inna mubashshiruka bi ghulamin, Zakaria, kami memberikan berita gembira, menyampaikan berita gembira kepada engkau bahwa engkau akan mendapat seorang laki-laki, yang laki-laki itu diberi nama Yahya. Dan Yahya itu wa ja'alahu nabiyyan, dia akan menjadi nabi, wa sayyidan, dan sayyid. Ada sayyid. Kemudian di dalam kitab wa itlaqus sayyid alaihi sallallahu alaihi wasallam, pemakaian kalimat sayyid atas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu muwafiqun, sesuai li hadis, dengan hadis Nabi. Nah, ada Nabi mengaku sayyid. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Hadis Nabi. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ana sayyidu, akulah sayyid. Ayo Wahabi, Nabi memang kada menyuruh kena panggil akulah dengan kalimat sayyid, tapi ujar Nabi ana sayyid. Ana sayyidu, akulah sayyid, pemimpin waladi Adam, anak manusia, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wala fakhra, dan bukan menyombongkan diri, bukan membanggakan diri. Bukan menyombongkan diri, aku adalah sayyid. Jelas di dalam Quran ada kalimat sayyid, di dalam hadis ada sayyid. Sekarang dalam kehidupan beragama kita berkaitan dengan mengucap sholawat, apa harus pakai sayyidina atau tidak? Di luar sembahyang atau di luar sembahyang bagaimana? Ini sebuah pembahasan yang cukup lumayan panjang soal di dalam kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun kitab-kitab Wahabi, mereka pasti mengatakan bid'ah. Kadang-kadang wa ukhtulifa, dan diperdebatkan. Arti diperdebatkan itu diperselisihkan. Hal aula, apakah al aula yang lebih baik, zikruhu fil hadis alladzi lam yuzkar fihi, apakah yang lebih baik itu menyebut sayyidina
sebagaimana dalam hadis, tapi dalam hadis itu tidak disebut sayyidina. Contoh ke hadis yang seperti hadis Qulu Allahumma salli ala Muhammadin. Kata Nabi, ucap oleh kalian Allahumma salli ala Muhammad. Ini hadis. Salah. Nah, ketika hadis ini kada pakai sayyidina, apakah yang lebih baik tetap kada pakai sayyidina atau pakai sayyidina mura'atan bil adab, hal keadaannya atau karena menjaga adab, atau ada muzikri tidak menyebut sayyidina fihi pada sholawat itu mura'atan lil warid, karena menjaga keaslian. Paham tidak? Mura'atan karena menjaga keaslian redaksi lil warid bagi hadis Nabi. Paham salah? Pertanyaannya salah. Salah, paham? Nah, kalau ada hadis, contoh hadis qulu Allahumma sholli ala Muhammad, apakah ketika kita membaca ini Allahumma sholli ala Muhammad ini pakai sayyidina atau kada? Bila pakai sayyidina, alasan kita adalah mura'atan lil adab, menjaga adab. Bila kada pakai sayyidina, apa? Kenapa? Karena mura'atan lil warid. Contoh yang jelas, contoh yang jelas itu adalah ketika kita sembahyang. Ketika kita sembahyang, Nabi dalam pengajaran salawat Ibrahimiyah itu kada pakai sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mana pakai sayyidina? Pakai kada? Yang paling bagus, bukan kada boleh lah, yang paling bagus. Nah, warajihu min huma. Kami garis besar adalah warajihu min huma, yang rajih, yang menang, min huma dari kedua itu, al-awwalu yaitu yang pertama. Jelas lah, kitabnya jelas, bacaannya jelas. Yang paling menang adalah yang pertama, yaitu ditambahi sayyidina. Benar warid sallallahu ala Muhammad, warid sallallahu ala Muhammad, tapi yang paling bagus sallallahu ala sayyidina Muhammad. Benar warid dari Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhir. Itu warid dari Nabi. Bolehlah pakai sayyidina, pasti boleh. Kadang-kadang mana baiknya, pakai sayyidina atau kada pakai sayyidina? Yang bagus adalah al-awwalu, yang pertama, li'anna fihi imtisalal amri, karena
di dalam bahasa Sayyidina itu, di dalam pendapat yang pertama itu melaksanakan perintah Allah. Apa melaksanakan perintah Allah? Yaitu melaksanakan adab. Waziyadatan, dan melaksanakan tambahan penghormatan, titik. Hati-hatilah. Intisalal amri waziyadatan, titik. Bila mengantuk kamu salah baca ya. Timbul pertanyaan, ulang lagi. Baca kitab mendengar ada orang menyampaikan hadis atau penjelasan mengenai ini. Ini aku pernah sholat. Ujanam saikom, aku bersayyidina di luar sembahyang, tapi di dalam sembahyang aku kan berseisi. Alasan mura'atan lil warid. Oke. Tapi tetap dijawab warajih, ya kan? Nang afdal dari dua kaul alaihima, atas dua kaul itu adalah tetap pakai sayyidina. Ada membawa alasan lain. Aku ada pertemuan hadis la tusawwiduni bis-shalah. Ini penting, perhatikan dulu. Aku ada bertemu hadis la tusawwiduni bis-shalah. Atau di dalam bacaan lain la tusayyiduni. Janganlah kalian bersayyidina lawan aku di dalam sembahyang. Ayo, di luar sembahyang bersayyidina ayo. Tapi di dalam sembahyang kedosa. Napa dalilnya? Ini dalilnya. La tusawwiduni bis-shalah. Kenapa tuh? Hadis ujarnya. Bahkan itu kita sholat jawab. Aku jawab dulu di luar kitab. Di luar kitab tuh. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ngarang kitab yang bernama Fatawal Hadisiyah. Ya. Ini kitab kumpulan fatwanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada tulis bukan? Fatawal Hadisiyah, karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Di dalam kitab Fatawal Hadisiyah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ditanya, in bahasa kita, guru, menurut sampeyan hadis la tusawwiduni bis-shalah itu bagaimana? Dijawab oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ujar situ itu hadis batilun wa huwa batilun la asla lahu. Itu hadis batal kadada asal sama sekali. Kadada dhaif, kadada ini punya kadada la asla lahu. Berarti ini batil. Hadis ini batil. Nah, itu di dalam kitab Fatawal Hadisiyah. Ini penjelasan yang lewat ada kita bahas rela, ada dalam kitab Syarah Sikit.
Sekarang kita bahas lagi penjelasan siapa nih? Penjelasan Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri, ulama besar dari Mesir, bukan dari Mekah. Ulama besar dari Mesir, tapi generasinya jauh di bawah dari Imam Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami. Napa ujar sidin? Wa ujar sidin wa hadisu la tusawwiduni fi sholatikum. Bermula hadis, janganlah kalian bersayyidina lawan aku di dalam sembahyang kalian. Hadis ini batilun, batil. Dadak bisa. Hadis batil dadak. La asalalahu. Dadak asalalahu. Berarti apa sholat? Ahlu sunnah wal jamaah sepakat mura'atan lil adab, karena menjaga adab itu adalah perintah Allah. Kemudian tambahan penghormatan kepada Rasulullah, maka dianjurkan lebih baik pakai sayyidina, baik di dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Ketika orang kada pakai sayyidina, jangan kita salahkan. Takoni dulu alasan. Ikan kada pakai sayyidina apa? Bid'ah. Nah, kalau bid'ah baru kita bahas. Paham? Kalau bid'ah baru kita bahas. Kalau dia membahas ujarnya mura'atan lil warid, aku menjaga keutuhan nang warid dari Nabi. Habis, aku bilainya kada warid dari Nabi. Contoh, salawat pakai, salawat ini tuh kada warid dari Nabi, aku pasti sayyidina. Tapi kalau memang warid dari Nabi, kada pakai sayyidina, demi untuk menjaga warid, aku kada pakai sayyidina. Oke, silahkan kita berbeda pendapat, bersepakat berbeda. Lalu kalimat usul fikih ngarannya sulh ittifaq bila tipak. Tuh kaidah usul fikih. Ittifaqun bila tipak. Kita bersepakat tidak sama. Paham? Kita bersepakat ittifaqun, kita bersepakat bila tipakin, tidak sama. Silahkan, tapi kita tetap bersaksi tidak sepakat. Tapi kalau memadahkan orang bersayyidina bid'ah, orang ini kita bela. Lah, nyatakan kita bela. Kenapa? Karena sudah menyalahkan. Di Inu aja sudah, di Inu itu kadang-kadang orang berkeluarga berdosa kali-kali. Kan Gus Dur lawan Paman Sidin, Kiai Yusuf Hasyim itu memerintah anak Hadratul Syekh Kiai Hasyim Asy'ari bernama Kiai Haji Yusuf Hasyim. Gus Dur itu anak kemanakan? Itu kada pernah sepakat. Apapun pemikiran politik, pemikiran apa, kada pernah sama. Tapi nampak ittifaq bila ittifaq. Mereka tetap bersatu, tetap ittifaq bila ittifaq, walaupun berbeda, walaupun tidak sama. Paham?
sama soalnya Imam Syafi'i berguru lawan Imam Malik, tapi ternyata belakangan Imam Syafi'i berbeda lawan Imam Malik. Ya. Imam Ahmad bin Hambal berguru lawan Imam Syafi'i, tapi belakangan Imam Ahmad bin Hambal ada sama lawan Imam Syafi'i. Apa mereka ada bersepakat? Apa mereka menyariki? Apa menghawalikan? Ittifaqun bila ittifaq. Mereka tetap bersepakat. Paham dengan arti bersepakat? Baakuran aja dengan tidak sama pemikiran. Baakuran aja dengan berbedanya pendapat. Paham? Ini kan penting. Ini penting. Kenapa? Karena dalam dunia fikih itu dunianya perbedaan pendapat. Ketika orang bicara fikih itu pasti bicara perbedaan pendapat. Kalau orang sudah kadang mau menerima perbedaan pendapat, itulah awal daripada bibit radikalisme. Kenapa? Karena memaksakan keinginannya. Paham? Ketika orang sudah tidak menghargai perbedaan, baik perbedaan pendapat, perbedaan suku, perbedaan politik, perbedaan pemikiran, perbedaan keyakinan, kada lagi dihargainya, itulah bibit-bibit perpecahan. Maka timbullah yang disebut dengan bibit-bibit radikalisme, bibit-bibit kekerasan. Inilah soalnya menjadi masalah di warga, ampunnya terus. Makanya bahasa kita gampang. Bagaimana? Wahabi silahkan aja dengan gerakannya ini ada 4 maulid, masa bodoh silahkan. Tapi kalau kalian sudah menyalahkan maulid, beda urusannya. Paham? Paham? Wahabi kan berkunut, kita kan mempermasalahkan, kan jadi masalah. Tapi ketika Wahabi mempersalahkan kunut, ini jadi masalah lawan kita. Paham? Inilah yang duduk permasalahan. Titik bengiknya Wahabi itu adalah kadang mau menerima perbedaan pendapat dalam hal furu'iyah. Mereka hanya menginginkan satu, makanya mereka kadang memakai mazhab. Bahkan kecondongannya mereka menyepelekan mazhab. Mereka ada bermazhab, bukan Syafi'i, bukan Hanafi, bukan Maliki, Hambali. Mereka hanya ingin satu, kembali kepada Quran dan hadis. Hati-hati. Menurut mereka, kawan memahami. Oke. Terus. Kemudian wadamiru fi sayyidina. Damir di dalam kalimat sayyidina. Mananya damirnya? Wan. Damirnya mana? Dalam kalimat sayyidina itu ada damir, ada isim damir. Mana isim damirnya? Ada kita? Mana isim damirnya? Aduh. Ini kalau di servis ya belajarnya. Mana itu? Hah? Nah itu isim dhamir. Nah itu isim dhamir. Pemakaiannya untuk apa? Mutakallim ma'al ghaib. Berarti maknanya kita atau kami. Nah lalu kalimat di sini kami ini siapa? Salawat dan salam atas pemimpin kami. Maka ujar musannif, kami di sini adalah li jami'il khalqi,
seluruh makhluk kita. Rasulullah itu adalah pemimpin kita, artinya seluruh makhluk. Iya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idla syukka, karena tidak diragukan lagi fi siyadatihi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada siyadahnya Nabi, pada kepemimpinan Nabi, pada sayyidnya Nabi, ala jami'i, atas semuanya, hatal anbiya, sampai pada Nabi, sayyidul anbiya wal mursalin. Ya, Nabi itu adalah sayyidnya para anbiya, sayyidnya para mursalin. Nabi itu sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat. Nabi itu adalah sayyidul malaikatil muqarrabina wal qarrubin, seluruh malaikat. Apalagi lebih umum, Nabi Rasulullah itu adalah sayyidul jinni wal insi, pemimpin jin dan manusia. Yalah. Apalagi Nabi itu adalah sayyidul alamin. Habis. Yalah. Rasulullah itu sayyidul alamin. Apa artinya? Pemimpin di seluruh alam. Sebarataan mengakui kepemimpinan Rasulullah. Ayam, itik, batu, pohon itu mengakui dengan Rasulullah. Pohon bisa berpandir, ayam bisa berpandir dengan bahasa ayam, batu bisa berpandir dengan bahasa batunya. Mereka mengakui dengan kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang lain Islam mungkin ngakui lah, kayaknya ngakui di selain, paham lah, kayaknya ngakui aja. Kada di dunia mengakuinya, kayaknya di akhirat pasti mengakui bahwa Rasulullah itu adalah pemimpin kita. Secara umum adalah hadis syafaatul uzma. Paham? Hadis syafaat besar di hari kiamat, di akhirat itu Nabi kita memberi syafaat untuk seluruh manusia, termasuk Nabi Adam, termasuk umat Nabi Adam, termasuk Nabi Ibrahim, termasuk umat Nabi Ibrahim, termasuk umat Nabi Musa dan yang lain-lainnya. Rasulullah yang memberi syafaat kepada mereka. Maka saat itulah seluruh manusia memuji lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pujian seluruh manusia, seluruh alam itu. Sekarang kan kita aja nih, itu disebut dengan maqam mahmudah. Maqam mahmudah allazi wa'atta. Allahumma atihil wasilata wal fadilata wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'ashul maqam mahmudah. Lalu kalimatnya yahmaduhul awwaluna wal akhirun. Rasulullah akan dipuji oleh seluruh makhluk yang awal sampai makhluk yang akhir. Maka wajarlah Rasulullah itu menjadi sayyidul alamin. Habis. Kemudian Sayyidina Muhammadin. Qauluhu Muhammad. Yasihu fihi awjuhul i'rabis salasah. Yasihu sah, boleh, fihi pada kalimat Muhammad, awjuhul i'rabis salasah, wajah, rupa i'rab yang 3 macam. I'rab berapa wajah? I'rab berapa? Rafun, nasbun, wa khafdun, wa jazm. Itu i'rab.
rafa, nasab, khafat biasa. Sekarang dalam kalimat Muhammadin boleh 3 i'rab. Kenapa? Rafa, nasab, khafat. Jazm boleh karena isim. Palil asma'i min dzalika ar-rafu wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Paham kan? Sekarang Muhammadin isim kan boleh ya. Sekarang dalam kalimat Muhammadin itu boleh dibaca 3. Boleh ala sayyidina Muhammadin, boleh ala sayyidina Muhammadun, boleh ala sayyidina Muhammadin. Salah. Saya pembahasannya Arabnya. Kita ala sayyidina Muhammadin jadi badal. Itu biasalah sudah. Ya Allah, badalu syai minasya syai. Sekarang yang dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun. Jadi nampak Muhammadun. Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadan. Muhammadan jadi nampak. Nah, kita bahas. Minha, di antaranya min haitsul i'rabi, dari sisi i'rab al jarru jar. Paham? Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Jar jadi apa? Badalan jadi badal. Badal apa? Syai' minasya syai'. Au apa bayanin atau bayanin. Jadi boleh jadi badal, boleh jadi atau li annahu la yuhawwiju ila la yahuju atau la yahuju ila takdir, karena dia tidak membutuhkan takdir. Sekarang kita baca nasab. Bi khilafin nasbi wa rafi, beda dengan nasab dan rafa. Wa ma yaridu 'alal badaliyah min anna al-mubdala minhu fi niyati tarhi wa rafi ujiba anhu bi ajwibatin salasatin al-awwalu annahu amrun aghlabiyyun, asani anna dzalika bin nisbati li 'amalil 'amil, ats-tsalisu inna ma'nahu kama qalahu duma maini innal badla laysa muwaddihan lil mubdal anhu kan na'ti wa awlaha min haitsu ta'til. Nah, kemudian wa aulah tadi boleh khapat, boleh rafa, boleh nasab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin jadi badal atau atap bayar. Sekarang kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadun jadi nafar. Wa aulaha yang lebih utama min haitsu ta'zimi, dari sisi mengagungkan, ar-raf'u itu rafa. Berarti rafa alasannya lit ta'zim. Dabitlah dibaca rafa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadun. Apa rafa? Ya rafa itu tinggi. Berarti apa? Ta'zim. Lima fihi minal istiqlal, karena di dalamnya ada istiqlal, kehususan, keterasingan, wa adami tabayyah, dan bukan mengikut. Wali ajri ayyakuna al-ismu marfu'an, dan karena adalah isim itu rafa wa umdatan, dan penting, kama annal musamma marfu'ur rutbati wa umdatul khalqi, sebagaimana yang diberi nama Muhammad itu tinggi martabatnya dan penting pegangan makhluk.
nasab jadi nama. Salah, nasab jadi nama. Salah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan. Jadi apa sahabat? Dalam nahwu bisa aja jadi ibrah karena Muhammadu Muhammadan. Jadi nahwu jadi maf'ul bih. Mana fi'il fa'ilnya? Muhammadu Muhammadan. Habis. Kemudian kalimat Muhammad. Kalimat Muhammad. Wahwa alamun manqul, dan dia Muhammad adalah isim alam manqul, nama manusia, tapi diambil dari kalimat fi'il madhi hammada yuhammidu tahmidan, bahwa Muhammadun wa dzaka Muhammad. Berarti ngarannya alam manqul. Alam manqul diambil min ismil maf'ulil mudha'af fi'lil mudha'afi, dari isim maf'ul fi'il yang diulang-ulangkan ain fi'ilnya, allazi tuqurrirat ainuhu, yang diulang-ulangkan ain fi'ilnya, yaitu hammada yuhammidu tahmidan, bahwa Muhammadun wa dzaka Muhammad. Apa artinya? Muhammad itu secara asal maknanya, maknamu fil asli, makna Muhammad secara asal mantasura, orang yang banyak, hamdul khalqi lahu, pujian makhluk lawannya. Itu Muhammad. Orang yang banyak dipuji makhluk, itu Muhammad. Likasrati khisalihil hamidati, karena banyaknya sifat perilaku Nabi yang terpuji. Fasummiya bihi nabiyuna raja'a kasrati khisalihil hamidah al-muqtadiyati li kasrati hamdil khalqi lahu. Summiya, diberi nama bihi dengan Muhammad, Nabi Yuna, akan Nabi kita. Nabi kita itu diberi nama Muhammad. Siapa yang memberi nama Muhammad? Abdul Muttalib, paman beliau. Lah, Anda tahu siapa yang memberi nama kepada Rasulullah itu dengan nama Muhammad? Yaitu kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Bukan paman, kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Kenapa ada Abah? Paham salah. Karena Abah Siti meninggal dunia. Abah beliau meninggal dunia. Ibu beliau yang bernama Aminah ketika umur 6 tahun, Nabi, istri Nabi, mama Nabi yang bernama Fatimah, As-Sayyidatu Aminah Ridha, meninggal dunia. Saat ibunda Rasulullah yang bernama Aminah Ridha membawa Rasulullah, saat itu Nabi berumur 6 tahun, ziarah ke makam abah beliau. Nah, ini makam abah itu. Ini abah itu. Kadalawas Aminah Rabah.
pingsan, diurus oleh Ummu Aiman. Nah, Ummu Aiman dibawalah, lalu dibawa terus diziarah. Itu ada kisahnya. Ini ada kisahnya ketika Aminatur Ridho membawa Rasulullah napa-napa nang diucap di saat di kubur Nabi. Bukan, di saat kubur ayah dan Nabi yang bernama Abdullah. Lalu pingsan, dibawa, meninggal dunia, lalu dikuburkan di Abwa. Nah, ini panjang. Karena disinilah kita selesai kalau kita hendak awal pembicaraan hendak membahas lawan Wahabi nang gaya apa tentang ibunda Nabi lawan ayahnya Rasulullah, tentang ziarah. Di sini kan harus ngerti sejarahnya. Di mana ada kitabnya salah. Lah, biar titik masalahnya di situ. Sudah Abdul Muthalib paman, bukan paman, Kai Rasulullah. Kenapa harus Kai yang memberi nama? Paham salah? Kenapa Abdul Muthalib yang harus memberi nama kepada Rasulullah, kepada cucu beliau? Karena memang Abdul Muthalib adalah asbahnya. Paham? Kada mau mama sini. Siapa walinya? Asbahnya Abdul Muthalib, bukan pemerintah. Kayak ikam lah, ikam si anak, ikam si anak ikam laki-laki, lalu mati, kayak ikam masih hidup. Padahal dan anak ikam ada masih, kailah asbahnya. Maka kailah yang mengurusi sebagai asbah, sebagai walinya memberi nama, mengakikahkan dan seterusnya. Makanya Rasulullah itu diwalimahi, diaruhi saat pemberian nama itu oleh Abdul Muthalib dengan sekian ratus kambing. Lah, nah, kita taruh salah. Abdul Muthalib memberi nama Muhammad kepada Rasulullah Raja kasratihi sholihil hamidah, karena berharap banyak sifat dan perangai perilaku Nabi yang terpuji, al-muqtadiyati yang menuntut li kasrati hamdil khalqi lahu, bagi banyaknya pujian manusia, pujian makhluk lawan Nabi. Ternyata harapan itu dibenarkan, dikabulkan oleh Allah. Dari sinilah Rasulullah, dari sinilah timbul selahai nama adalah sebuah harapan. Raja, nama itu adalah sebuah doa dan harapan. Mungkin ketika orang tua ikam selahai memberi nama Salahuddin, berharap seperti Salahuddin Al-Ayyubi, atau mungkin berharap dan berdoa menjadi orang yang membaguskan agama. Karena Salahuddin maknanya adalah orang yang membaguskan agama. Nah, itu salah. Orang memberi nama lawan anak, nama itu adalah sebagai doa dan harapan. Nama ini kok ternyata mudahan ke ini sesuai ngarannya. Sesuai ngarannya. Umar, ya Allah, ngaran siapa? Ya mungkin ngaran sahabat, mungkin ngaran Habib. Nah mudahan nang kayak Sayyidina Umar, mudahan nang kayak Habib Umar. Dia gitu Allah. Nah harapan. Nah tinggal apakah doa dan keinginan itu ditahqiq oleh Allah, dikabul oleh Allah. Lamun orang ngaran Muhammad Sholeh ternyata perilakunya buruk, berarti kada kabul keinginannya, kada sesuai lawan ngaran. Adapun ini waqad haqqaqallahu zalikar
sungguh mentahqiq, memastikan atau mengabulkan oleh Allah dzalika raja'a, akan itu harapan Abdul Muthalib, kama sabaqa fi ilmihi ta'ala, sebagaimana yang sudah terdahulu di dalam ilmu Allah Ta'ala. Kemudian qala Syekhul Malawi, berkata Imam Syekh Al-Malawi, sidin membahas biji-bijian nama Muhammad itu. Nang gaya apa biji-bijian nama Muhammad itu, hitungannya nang gaya apa, cara menghitungnya gaya apa, hikmahnya nang gaya apa, ini akan datang. Biar kamu mengerti kenapa itu Muhammad. Ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab.